Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, Pak, atas waktunya dan juga telah memberikan kesempatan kepada saya dalam hal ini karena kebetulan saya ada tugas yang harus dituntaskan, itu mewawancarai kepala sekolah gitu. Dan di sini di tempat saya bekerja ini kebetulan kepala sekolahnya Bapak. Jadi saya bermaksud ingin mewawancara tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan etika moral begitu, Pak. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Tidak apa-apa ini? Gak apa-apa. Ya, baik, Pak. Langsung saja barangkali, Pak, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Karena yang kita ketahui bahwa berbeda antara dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilema etika kan berhubungan dengan benar lawan benar gitu, Pak, ya. Jadi namanya juga dilema. Kalau bujukan moral itu sudah jelas benar atau salah, tapi terkadang kita juga mengambil keputusan yang diambil sekiranya itu baik untuk pihak semua gitu, Pak. Nah, jadi bagaimana, Pak? Terima kasih. Kalau dari pemilihan antara dilema etika dan dilema moral, kalau bujukan, Pak, bujukan moral yang kedua. Iya. Kalau dilema etika itu memang memerlukan pemikiran yang panjang, yang cermat, kemudian membutuhkan juga teman ya untuk berdiskusi sebelum memutuskan suatu keputusan. Biasanya saya itu mengajak ya orang lain untuk berdiskusi, mendiskusikan persoalan yang dihadapi. Nah, kalau yang tadi yang dikatakan oleh yang terakhir itu bujukan moral, Pak. Yaitu kan benar salah ya, itu sudah bisa diidentifikasi bahwa permasalahan yang seperti itu kategori bukan mengentengkan masalah, tetapi itu hal yang memang bisa diputuskan sendiri begitu. Baik, Pak, ya, terima kasih, Pak. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk tadi menghadapi persoalan-persoalan yang pelik ya, antara suatu persoalan yang diputuskan yang satu bagaimana, kalau diputuskan seperti itu bagaimana, kan gitu. Biasanya saya itu yang pertama mengambil langkah melihat dulu regulasi peraturan ya. Iya, betul, Pak. Jadi kalau keputusan saya ini bertentangan dengan aturan ya atau sesuai aturan, nah itu dipikirkan lebih dulu sebelum diputuskan ya, gitu. Itu yang pertama adalah melihat dulu regulasi atau aturan. Yang kedua, ditinjau ulang juga sebelum diputuskan, itu ditinjau ulang juga apakah solusi yang akan diputuskan bertentangan tidak dengan nilai-nilai ya. Iya, Pak.
dengan nilai etika ya gitu, nilai moral gitu ya. Kalau itu bertentangan, maka kita pikirkan lagi solusi yang lain ya. Iya, betul, Pak. Kemudian yang ketiga adalah apakah keputusan itu merugikan tidak gitu bagi lembaga, Pak, betul. bagi individu gitu ya. Nah, soalnya kadang keputusan itu bisa menjadikan kerugian bagi lembaga. Meskipun keputusan itu benar barangkali Pak ya, atau menguntungkan. Ya, betul. Atau juga untuk individu. Seperti itu. Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, dari kasus yang tadi dijelaskan oleh Bapak, langkah-langkahnya untuk menjalankannya, dan selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini. Jadi ini lebih ke langkah-langkah. Yang pertama adalah mempelajari persoalan, ya, menguraikan persoalan dengan melihat lebih dulu kalau misalkan persoalan tersebut itu tadi bertentangan ya, bertentangan gitu dengan lihat dulu aturan, lihat dulu nilai-nilai ya gitu. Nah itu bagaimana dampaknya ya. Jadi langkah pertama itu adalah mempelajari persoalan atau permasalahannya, Pak. menganalisis dulu persoalan. Nah jika persoalan tersebut itu mudah untuk diambil keputusan, ya, nah tidak perlu mengajak orang lain untuk berdiskusi ya, diputuskan saja sendiri. Tetapi kalau misalkan persoalan tersebut tadi ya terjadi dilema, kalau dilema kan terjadi kebingungan ya. Nah itu saya biasanya mengajak untuk berdiskusi dengan rekan, dengan rekan-rekan guru di sini begitu. Jadi yang pertama tadi melihat dulu persoalan, menganalisis, kemudian memetakan persoalan tadi, masalah tadi dipetakan, apakah tadi mengandung dilema atau tidak, ya, gitu. Nah, baru kalau misalkan mengandung dilema, maka langkah yang kedua diambil adalah mengajak untuk bermusyawarah, berdiskusi rekan-rekan guru ya. Iya betul Pak. Nah, karena memang terkadang dari ada hal yang tidak kita pikirkan, tetapi setelah bermusyawarah atau berbicara dengan yang lain mendapatkan ide lain gitu Pak ya, atau pendapat lain untuk bisa menentukan keputusan secara baik. Ya itu. Nah seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi memang kasus solusinya itu bisa dikatakan dua-duanya benar, tapi ya tetap kan harus diputuskan nih mana yang kita ambil. Dan kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusannya itu seperti apa dalam suatu kasus? Untuk menghadapi dilema etika itu kan antara peraturan yang harus kita laksanakan berbenturan dengan perasaan nilai-nilai kemanusiaan. Iya betul Pak. Biasanya kadang ada suatu persoalan yang seperti itu ya. Itu yang lebih dulu dicari itu adalah ada tidak titik celah ya. Kita pelajari regulasinya atau peraturannya ya, kita pelajari ada tidak titik celah ya untuk bisa mengakomodir perasaan-perasaan kita di peraturan tersebut gitu ya. Nah biasanya saya tuh mencari titik celah tersebut gitu. Nah titik celah itu merupakan salah satu semacam
mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan yang mungkin tidak bisa masuk dari regulasi tersebut gitu. Nah, titik celah itu bisa kita manfaatkan gitu. Iya, iya, Pak. Nah, biasanya dari titik celah itu ada semacam solusi begitu ya, ada jalan tengah yang diambil seperti itu ya. Gitu. Tapi apakah di hampir semua permasalahan yang selama ini kalau Bapak hadapi, khususnya dilema etika, ada celahnya gitu, Pak? Iya, sudah ada. Tetapi jika membutuhkan suatu keputusan yang cepat, ya biasanya tetap yang diambil itu adalah regulasi peraturan ya, gitu. Betul. Karena memang mau tidak mau ketika keputusan kita itu diketahui oleh halayak ramai gitu Pak, itu kan berbenturan kalau dengan regulasi itu kena kepada kita sendiri yang mengambil keputusan Pak ya. Jadi karena kan suatu keputusan itu diambil dari suatu persoalan itu, kadang kita menuntut disediakan waktu yang begitu cepat, kadang kita diberi waktu juga ya leluasa untuk mengambil solusinya seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Jadi apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu? Biasanya kalau mengalami dilema etika itu ada waktu khusus mempelajari mempelajari kasusnya dulu terlebih dahulu Pak ya, persoalannya, masalahnya ya, dianalisis kemudian dipetakan ya, gitu. Karena sebelum ke orang lain, sebelum mengajak orang lain untuk berdiskusi ya mencari solusi, saya juga harus punya gitu solusi begitu ya, pegangan gitu. Walaupun ya pegangan tersebut masih perlu didiskusikan ya gitu. Untuk meyakinkan barangkali Pak ya. Ya, ya gitu. Karena orang lain pun bisa menilai ya solusi yang kita miliki, yang kita miliki gitu. Itu biasanya jadi untuk menghadapi tadi adanya permasalahan sehingga menimbulkan suatu dilema bagi kita, ya yang pertama tadi analisis dulu persoalannya, kemudian petakan, kemudian kita sendiri untuk sementara mencari solusinya, ya karena ini kategorinya dilema gitu. Nah kalau dilema kan perlu ada gitu, perlu ada pemikiran lebih lanjut, teman ya untuk berdiskusi, teman untuk mencari solusi gitu. Betul, jadi bisa saja dari solusi yang kita miliki ya sebelum ditawarkan ke orang lain justru solusi kita yang didukung oleh teman-teman gitu, rekan-rekan guru seperti itu. Atau sebaliknya, bisa saja solusi yang kita miliki itu bisa diperkuat gitu oleh atau ditambahkan gitu ya oleh rekan-rekan guru yang lain. Ada penambahan solusi yang lain gitu. Terus ini kan Pak, apakah memang untuk semua permasalahan atau permasalahan tertentu saja, atau ada ini masalah mudah bisa saya putuskan langsung gitu, atau tergantung jenis masalahnya, atau memang seperti itu Bapak, untuk setiap masalah difikirkan terlebih dahulu gitu, atau bagaimana? Ya itu tadi ya kan, dianalisa, dipetakan ya. Kalau misalkan tadi yang termasuk dilema, meskipun yang ringan ini Pak gitu, tetap harus ya. Enggak, kalau yang dilema, yang memiliki dilema, kalau yang dilema itu kan memerlukan, ya karena kan tadi benar dengan benar, karena kemudian ada tadi namanya rujukan ya.
Itu benar, kalau benar salah kan sudah sebenarnya tidak perlu orang lain juga, kita bisa memutuskan sendiri. Tapi ada juga Pak seperti ini. Ketika memang kita sudah tahu salah, tapi hanya untuk kepentingan suatu pihak tertentu, apalagi kepentingan lembaga, kadang kita memilih hal yang salah juga. Kadang ada seperti itu Pak keputusan. Seperti itu. Misalkan gini Pak ya, ada yang dikasuskan contohnya, ada misalkan wartawan datang ke sekolah, sudah tahu kan kita itu adalah bujukan moral Pak. Sudah tahu kalau datang itu ya pasti wartawan itu meminta sesuatu dari kita, misalkan karena kita ada misalkan contohnya sedang proyek gitu. Kita tahu bahwa itu salah, tapi terkadang kita melakukan hal yang salah itu ya untuk keamanan misalkan gitu Pak. Itu kan namanya bujukan moral juga gitu Pak. Seperti itu misalkan contohnya gitu. Ya, kalau masalah seperti itu kan bisa diputuskan sendiri. Iya, sering seperti itu dan tidak perlu tidak perlu bermusyawarah lah musyawarah karena ini bukan dilema Pak ya, itu bujukan moral saja, jadi bisa ditentukan meskipun kadang memilih yang salah daripada yang benar Pak ya. Tapi kan bisa saja tadi kasusnya seperti itu bisa menimbulkan dilema gitu, bisa saja. Iya Pak. Bisa saja gitu, antara benar salah ya, itu juga bisa menimbulkan dilema gitu ya. Bisa menimbulkan dilema. Jadi tergantung tingkat kompleksitas masalahnya gitu. Iya betul. Ya baik Pak. Jadi sementara saya pikir ternyata jadi kepala sekolah itu banyak yang harus dipikirkan Pak ya. Iya banyak dipikirkan. Tapi banyak enaknya juga barangkali Pak. Lebih banyak kalau yang namanya pendidikan kan sosial. Iya betul Pak. Karena lebih banyak memikirkan orang lain gitu. Betul sekali. Memikirkan peserta didik, memikirkan guru, ya memikirkan masyarakat termasuk orang tua gitu. Jadi memang karena di pendidikan adalah sosial, berhubungan dengan banyak orang, ya tentu saja di sini memang memerlukan pemikiran-pemikiran gitu, Pak, ya. Seperti itu. Ya, maaf itu Pak agak melenceng sedikit Pak. Lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Sama Bapak sendiri atau Bapak punya seseorang yang dijadikan rujukan atau apa gitu, atau lingkungan atau apa silakan terserah Bapak yang memang itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Yang pertama untuk orang lain ya yang membantu kepala sekolah ya tentu saja sangat diperlukan ya. Jadi guru-guru itu merupakan salah satu rekan yang memang perlu diajak untuk berdiskusi, bertukar pikiran ya gitu. Kemudian diajak untuk mengembangkan ide gitu. Tentu saja ada ya guru-guru yang memang sangat peduli ya terhadap masalah-masalah pendidikan gitu. Nah seperti itu ya. Terutama ya di sini banyak yang guru yang sudah lama mengabdi ya menjadi guru. Nah itu bisa jadi teman untuk digali pengalamannya ya, selama mereka jadi guru. Itu tentu saja perjalanan mereka dalam mengatasi persoalan-persoalan pendidikan itu lebih banyak ya, lebih banyak begitu dari segi pengalamannya. Tentu saja ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat begitu. Kemudian ada lagi juga ada guru-guru yang usianya masih relatif muda. Nah ini juga sangat besar pengaruhnya buat saya bagi kepala sekolah untuk membantu melaksanakan program-program untuk mempercepat untuk sebagai akselerasi ya melaksanakan program karena guru-guru yang masih muda ini relatif pengetahuannya ya
Karena pengalaman dari pengetahuan itu sangat berbeda ya. Kalau pengalaman itu ada hal-hal masalah-masalah tertentu yang tidak bisa dihadapi dengan pengetahuan ya. Betul, Tapi betul. juga pengalaman ya, pengalaman seperti itu. Ya. Nah, untuk guru-guru yang masih muda ini memang sangat dibutuhkan juga pengalaman pengetahuannya. Ya, Pak. Pengetahuannya gitu, karena rata-rata masih crash pengetahuannya gitu, untuk mengembangkan untuk melaksanakan dan mengembangkan suatu ide atau gagasan. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau di sekolah ini Bapak memiliki 2 pendukung itu Pak ya, baik dari segi pengalaman dari para guru senior dan dari guru-guru yang masih muda yang memiliki pengetahuan. Ya, kalau guru senior itu biasanya apa ya? Karena banyak pengalaman ya. Ini juga sebagai stimulus merangsang ya. Merangsang ide-ide barangkali Pak ya, supaya memberikan ketenangan lah ya. Jadi kalau misalkan ada suatu persoalan yang lebih dulu diajak berdiskusi, itulah guru-guru yang sudah lama mengajar. Iya, yang sudah berpengalaman pernah barangkali. Ya, itu yang sangat dibutuhkannya gitu. Jadi kan memberikan ketenangan, memberikan suatu pendukung yang sangat kuat bagi kepala sekolah gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu persoalan yang tadi mengalami dilema etika, nah bisa guru-guru senior itu memberikan suatu solusi-solusi yang memang pernah mereka alami juga gitu ya sebelumnya gitu. Setidaknya memberikan gambaran ya Pak ya, karena ada pasti kalau yang pernah melaluinya itu tahu kalau mengambil keputusan ini akan seperti apa, seperti apa. Ya betul. Sedangkan guru-guru muda itu adalah sangat bisa membantu dalam mengkaji regulasi peraturan ya, karena biasanya guru-guru yang masih muda itu kritis begitu dari peraturan, dari regulasi tersebut gitu ya, teliti gitu, jeli gitu ya, seperti itu. Gitu. Iya. Jadi kebanyakannya Pak masalahnya itu apa lebih banyak yang berat atau yang biasa saja? Yang mana? Biasanya dilema-dilemanya itu yang selama ini pernah Bapak hadapi nih. Ya, antara regulasi dengan perasaan. Itu yang paling berat yang paling berat. Betul. Di satu sisi kita harus mematuhi suatu aturan. Di satu sisi perasaan kita ini ada misalkan contoh guru yang dikorbankan. Iya. Nah, karena kita lebih tahu lingkungan yang ada di sini barangkali Pak ya. Itu beratnya begitu ya. Seperti itu. Atau tidak saja ke regulasi, antara nama baik lembaga antara nama baik lembaga dengan prinsip kita yang dikorbankan begitu. Ada hal seperti itu ya. Kalau tidak dilaksanakan nama baik lembaga, itu bagaimana ya di mata masyarakat. Tapi kalau dilaksanakan, itu melawan dengan prinsip-prinsip yang saya miliki. Iya betul. Karena memang ini itu dilema juga. Betul, bermacam-macam sebenarnya Pak. Ini dilema ini paradigmanya ada 4 macam nih Pak sebenarnya yang sudah saya pahami. Yang pertama ada individu dengan masyarakat yang barusan Bapak sebutkan. Ada keadilan lawan kasihan gitu Pak. Keadilan tapi kita juga kasihan kalau menentukan sebuah keputusan. Dan di sini ada kesetiaan, kebenaran lawan kesetiaan, dan ada jangka pendek dan jangka panjang. Itu merupakan paradigma dalam pengambilan dilema etika. Memang seperti itu biasanya. Dilema etika seperti itu ya. Antara kalau tidak didukung itu teman saya. Kalau didukung dia salah. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Itu juga dilema gitu ya gitu. Tapi ya itu tadi kalau menghadapi dilema etika itu jangan sendiri. Tapi harus bermusyawarah ya. Pak, yang terakhir ini Pak, pertanyaannya dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai akhir,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik khususnya dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau menghadapi suatu persoalan, ya tetap tenang, ya tetap tenang, tetap fokus, ya. Kemudian yang kedua, bersabar gitu ya, bersabar menghadapi persoalan tersebut ya. Dalam kadang apa bersabar? Ya bersabar itu kan kadang ada yang tergesa-gesa gitu ya, mengambil keputusan kayak gitu, sehingga tidak perlu lagi musyawarah gitu ya, perlu lagi teman ya. Jadi yang kedua itu tetap tenang ya, tetap tenang. Yang kedua bersabar ya, bersabar. Yang ketiga mencari teman berdiskusi. Iya, baik. Ya, cukup barangkali Pak. Ya, terima kasih banyak nih Pak atas jawaban-jawaban dari apa yang saya tanyakan dalam proses wawancara ini. Menurut saya ini sangat luar biasa sekali pengalaman Bapak dalam memimpin sekolah ini. Ya, mudah-mudahan apapun kedepannya dilema etika yang akan dihadapi oleh Bapak bisa memberikan manfaat baik untuk semua pihak, barangkali seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf ini kalau mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Luis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Dengan keadaan baik. Bagaimana dengan Bu Is? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu Is. Iya alhamdulillah Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Bapak sebagai pimpinan sekolah di SMA ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya Pak. Ya, amin. Baik Pak, tujuan di sini saya mewawancari Bapak yaitu saya ingin mengetahui tentang keterkaitan Bapak di sekolah ini tentang bagaimana pengambilan keputusan. Karena saya Bapak tahu di sekolah ini Bapak sudah cukup lama menjadi kepala sekolah, sehingga saya yakin pengalaman Bapak itu mumpuni gitu Pak dalam pengambilan keputusan. Mungkin kalau bisa ya saya bantu Ibu. Iya baik. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk pada dilema etika atau bujukan moral. Yang kita ketahui bahwa yang namanya dilema etika itu adalah benar lawan benar gitu Pak. Kita tahu ini benar, ini juga benar. Nah, kira-kira apa ini solusinya gitu? Dua-duanya sama benar, tapi terkadang kan kita sulit untuk menentukan mana yang kita pilih. Terus ada di sini bujukan moral. Kalau bujukan moral itu kan sudah jelas, ini benar, ini salah, tapi terkadang kita juga masih meragukan untuk memilih keduanya dengan berbagai pertimbangan gitu Pak ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut Pak? Mungkin untuk identifikasi moral etika di mana yang terdapat di sekolah saya ini berkaitan dengan kehadiran guru ya. Untuk di jam pertama itu biasanya guru itu sering datang terlambat. Bu, ya setelah saya telusuri ya mengidentifikasi ini kenapa guru tersebut sering terlambat dari ke sekolah seperti itu. Terus yang keduanya identifikasi bahwa di sini itu terdapat guru yang mengajar tidak hanya di sini. Jadi bukan menginduk tapi ada yang mengajar di sekolah yang lain, merangkap. Nah, itu yang menjadi etika. Jangan salah dilema satu juga, dilema. Pak, ya? Betul. Yang satu harus datang ke sini tetap, apalagi kalau dipanggil di sekolah yang lain. Apalagi di sekolah kita ini dibutuhkan gitu seperti itu. Itu termasuk dilema sekali dilema etika. Apalagi sebagai pimpinan tetap harus menghargai dan mana nih harus dipilih gitu Pak. Itu kan jangan sampai imbasnya nanti ke anak. Iya, itu termasuk dilema etika Pak ya. Nah, kalau bujukan moral itu sudah jelas ya Pak ya. Oke. Ya, baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama benar-benar atau sama mengandung nilai kebijakan. Nah, berarti ya, seperti yang tadi ke awal di mana kehadiran guru. Ya, dari identifikasi itu saya memanggil guru
Ya, apa nih penyebabnya seperti itu. Berarti langkah-langkah itunya. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ya terutama di bagian guru perempuan, nah itu kan perempuan banyak sekali kalau di pagi hari itu ya mengurus lah rumah Keluarga tangga, dulu, keluarga Pak. dulu. Betul. Nah itu, tapi kan di sisi lain ada kewajiban nih untuk di sekolah betul seperti sekali, itu. Kak. Nah, Betul, ya, betul. jadi itu adalah mungkin yang menjadi apa untuk ininya ya, untuk ke etika moralnya ya, Ya, seperti itu pengambilan. pengambilan. Selanjutnya Pak, setelah Ya. dipanggil diapakan lagi Pak kira-kira? Nah, untuk setelah itu dipanggil, kita berdiskusi ya, menentukan arah bagaimana nih supaya bisa terselamatkan lah dua-duanya ya, di sekolah terselamatkan, di keluarga pun juga terselamatkan seperti itu. Oke, ya baik Pak. Ini selanjutnya nih Pak. Ya. Tadi kan sudah Bapak sampaikan dipanggil terlebih dahulu nih Pak. Nah, terus untuk selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini kalau ada kasus-kasus, bukan hanya kasus itu saja sebenarnya, kalau ada kasus-kasus lain. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Untuk langkah-langkahnya ya? Iya, kalau ada kasus yang dilema ataupun yang bujukan moral. Betul. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin untuk yang di kasus di siswa. Nah, apalagi kalau di sana itu kan sesinya sekolah boarding school. Nah, kalau di pagi hari itu anak terkadang kan datang terlambat. Penyebabnya saya ketahui dulu, identifikasi seperti yang tadi. Terus langkah-langkahnya untuk selanjutnya kami pihak sekolah itu bekerja sama dengan pihak pesantren. Nah, berkolaborasi bagaimana nih anak supaya di pagi hari itu datangnya tidak terlambat ke sekolah. Bahkan kan sekolah dan pesantren ini harus terpadu. Ya, jadi kan di pesantren jangan sampai mengambil jam sekolah, ya, mengambil jam yang ada di sekolah seperti itu Bu. Itu langkah yang pertama, itu koordinasi dengan pihak pesantren. Itu untuk yang di siswa seperti itu. Untuk kasus yang lainnya. Ya Pak, baik Kak. Masih berlanjut nih Pak, setelah langkah-langkah tadi. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang benar dengan benar nih? Kira-kira ya kembali lagi, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Untuk yang ke gurunya itu seperti yang tadi, langkah pertamanya itu memanggil kita, jadi tidak menjudge langsung ke guru harus begini ya, tapi kan tetap karena mempertimbangkan dulu dari ke guru. Jadi kita ada tatap muka dulu, komunikasi, wawancara dengan guru seperti itu. Langkah baiknya ya setidaknya guru jangan sampai terlambat terus lah. Tapi kalau sekali masih dimaklum lah Bu. Kalau terlambat terus ya mungkin pihak sekolah pun juga harus memberikan tindakan yang lebih ini Pak ya. Tapi selama ini itu sudah efektif barangkali Pak ya? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan ya bagi guru yang menghadap seperti itu. Oke, baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ada tantangan nggak gitu Pak? Ya, tantangannya mah satu, dengan guru itu pasti bertentangan dengan jiwa jiwa dari kita kan manusia lah, saling menghargai, saling ya. Tapi tetap ini kewajiban Pak ya, sama-sama. Tetap meskipun ini tetaplah kita. Lagi untuk yang keduanya di pesantren, nah kan tidak sama semuanya dari pimpinan itu, pesantren itu sama sepakat dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan yang tantangan ini betul buat kita Pak ya. Iya. Karena di pihak pesantren juga ada aturan, betul sekali ya. Ya, baik Pak, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat? Atau harus ada jadwal untuk penyelesaiannya, bentuknya atau prosedurnya? Jadi gimana gitu kalau kita mengambil keputusan secara cepat atau membutuhkan waktu gitu Bapak harus menyendiri dulu gitu atau harus gimana dulu gitu Pak? Tidak, langsung saja Bu. Langsung dengan yang tersebut ataupun dengan siswa tersebut. Karena lebih cepat, lebih baik betul Pak ya. Memang kalau ditunda-tunda malah makin numpuk Pak ya gitu. Iya, apalagi kan pekerjaan tidak hanya itu saja. Betul sekali. Ya, oke. Selanjutnya nih Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh ya dah, pasti jelas tentu ada Bu. Karena kan saya tidak berdiri sendiri, ya bukan Superman Bu, tapi super tim ya, super tim. Banyak lembaga Pak ya, ada Kapasek, ada guru, ada BPBK, ataupun dari pihak pesantren pun juga sama. Iya, itu sangat membantu Pak ya, bermusyawarah sehingga kita bisa mengambil keputusan lebih tepat. Itu, Bu. Iya, dan setidaknya kalau hasil musyawarah untuk mempertanggungjawabkan di masyarakat ataupun di sosial kita ada kekuatan gitu Pak ya. Apalagi kan kalau sendiri, aduh nanti bahaya sendiri kena. Ya baik, terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika yang kita bicarakan aja ini Pak? Ya berarti dalam dilema etika ini mungkin ketika kita mengambil keputusan itu harus cepat ya, terus harus mempertimbangkan juga dan tepat sekali bagaimana supaya bisa menyelamatkan kedua-duanya. Itu kan benar, ini pun juga benar, tapi mana yang akan lebih benar? Iya betul Pak, itulah namanya dilema etika Pak ya. Kita sebagai pimpinan tetap harus mengambil sebuah keputusan yang baik untuk semua pihak. Iya, Pak ya. Ya baik Pak. Terima kasih banyak ini atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, Ibu. Ya, mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berbicara yang lain lagi, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.